Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 10 November tahun 2024 tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan saat ini mengisahkan pelayanan seorang Nabi Allah yang pemberani, yang berani menyuarakan seruan pertobatan, seruan untuk menyembah Tuhan Allah Israel. Dialah Nabi Elia dari Tisbe, yang diutus oleh Tuhan Allah untuk memurnikan kehidupan bangsa Israel yang pada masa pemerintahan Raja Ahab telah berpaling menyembah dewa Baal. Kehadiran Elia hendak menunjukkan kepada bangsa Israel agar mereka mengenal siapakah Tuhan Allah Israel. Sebagaimana nama Elia yang berarti Tuhan adalah Allah, maka lewat setiap tindakannya Elia hendak menyatakan bahwa sungguh Tuhan adalah Allah, satu-satunya Allah yang maha kuasa, dan hanya dialah Allah yang layak disembah. Untuk mengingatkan Raja Ahab, maka Tuhan melalui Nabi Elia mendatangkan musim kemarau selama 3 tahun 6 bulan, sehingga semua daerah mengalami kekeringan. Apa yang terjadi saat itu sesungguhnya hendak menunjukkan bahwa alam semesta ini tunduk terhadap kuasa Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Hanya Tuhan Allah Israel lah yang sanggup melakukannya, bukan dewa Baal yang disembah oleh Raja Ahab. Lalu terjadilah masa kekeringan selama 3 tahun 6 bulan, di mana hujan tidak turun. Di tengah situasi yang sulit itu, Tuhan tidak membiarkan hambanya Nabi Elia ikut menderita. Tetapi Tuhan telah memerintahkan agar Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sana ia akan beroleh air untuk diminum.
dan burung gagak akan Tuhan perintahkan memberi makanan kepada Elia. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, sungai itu pun kering. Lalu kembali Tuhan merancangkan pembaharuan penyertaannya terhadap Elia dengan menyuruhnya untuk pergi ke kota Sarpat, lalu tinggal di sana, sebab Tuhan telah menyuruh seorang janda di sana untuk memberi Elia makan. Saudara yang terkasih, apa yang kita simak dalam kisah ini adalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya menderita. Namun Tuhan selalu merancangkan rancangan damai sejahtera, segala hal yang terbaik bagi setiap hambanya yang setia. Bahkan sekalipun rancangan itu kadang tidak masuk akal, tetapi yang pasti hal itu adalah suatu rancangan yang paling sempurna. Dalam perikop ini dikisahkan bagaimana Tuhan menyuruh Elia berangkat ke kota Sarpat dengan jarak tempuh yang begitu jauh, berkisar 150 km dengan berjalan kaki. Perjalanan yang panjang itu sebenarnya berisiko, dan sewaktu-waktu Raja Ahab bisa saja datang menangkap Elia. Tetapi Tuhan selalu menyertai Elia. Lalu setelah ia tiba di kota Sarpat, benar seperti yang Tuhan firmankan, Elia berjumpa dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Elia berkata kepada perempuan itu untuk memberinya sedikit air untuk ia minum dan sepotong roti. Tampaknya saat itu Elia sudah begitu lapar dan haus karena telah menempuh perjalanan yang begitu panjang. Namun di tengah situasi kelaparan pada saat itu, janda yang miskin itu pun dengan jujur berkata kepada Elia akan keterbatasannya, bahwa tidak ada roti padanya kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan menurut rencananya, setelah ia tiba di rumah, ia akan mengolah tepung itu menjadi roti untuk mereka makan bersama anaknya. Lalu setelah itu, mereka akan mati karena sudah tidak ada lagi persediaan makanan bagi mereka. Janda di Sarpat itu dengan kejujurannya memberitahukan kepada Elia bahwa dia memang benar-benar tidak memiliki apa-apa selain segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Namun di tengah situasi yang demikian, Elia menyampaikan kepada perempuan itu agar dia tidak takut, tetapi biarlah dia pulang dan membuat roti bundar kecil dan memberikannya kepada Elia. Barulah kemudian ia membuat roti bagi dirinya dan bagi anaknya. Elia memberikan peneguhan iman bagi janda di Sarpat itu, agar dia yakin dan berharap hanya kepada kuasa Tuhan Allah Israel, di mana firman Tuhan telah berkata bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu perempuan itu pun mengimani apa yang disampaikan Elia dan berbuat persis seperti yang diperintahkan kepadanya. Dan benar terjadi demikian, Elia dan perempuan itu bersama dengan anaknya dapat makan beberapa waktu lamanya. Jemaat yang terkasih, sejajar dengan tema dalam ibadah minggu saat ini, memberi dari kekurangan, kita dapat merenungkan akan betapa pentingnya sikap hidup yang murah hati dan mau memberi seperti yang dilakukan oleh janda di Sarpat itu. Sekalipun ia berkekurangan, namun hal itu tidak menghambatnya untuk memberikan apa yang dapat ia berikan kepada Elia. Ia mengandalkan firman Tuhan sebagai landasan untuk memberi. Ia tidak mampu mengandalkan pikiran dan dirinya sendiri, namun ia mengandalkan kuasa Allah. Dan benar bahwa firman Tuhan itu pun terjadi. Sekalipun ia berkekurangan, namun tidak membatasi dirinya untuk memberi. Tuhan telah menjadikan janda di Sarpat itu sebagai alat di tangannya untuk menyatakan keagungan Allah. Saudara terkasih, tentunya bagi kita bukan hal yang asing lagi istilah memberi. Memberi adalah sebuah tindakan menyerahkan, membagikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Ada berbagai alasan atau motivasi seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada yang memberikan karena ada yang meminta. Ada orang memberi sesuatu karena ia merancangkan menjadi seperti sebuah investasi budi baik, agar kelak orang yang menerimanya
menghormati, dan mengingat orang tersebut. Dan kelak dia akan membalasnya. Di samping itu ada juga orang yang memberi sesuatu karena ingin dikenal sebagai seorang yang dermawan. Bahkan bagi sebagian orang, ada yang beranggapan bahwa dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, maka Tuhan akan membalasnya berkali-kali lipat. Selain itu ada orang yang memberikan sesuatu karena takut Tuhan marah kepadanya, sehingga keran berkatnya ditutup. Jadi memang ada begitu banyak orang yang memberi dengan motivasi yang kurang tepat. Namun masih ada juga orang yang memberi dengan tulus ikhlas, karena ia merasa bahwa memberi adalah panggilan hidupnya, sehingga dia tidak tahan melihat sesamanya miskin dan menderita. Ia tidak tega melihat orang yang tidak bisa makan. Ia tidak tega melihat orang yang berkekurangan, sehingga dengan ketulusan hati ia memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Namun di samping itu, ada juga orang yang beralasan untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang lain dengan alasan ia belum sanggup memberikan. Banyak hal yang membuat seorang itu merasa tidak mampu memberikan. Ada yang merasa bahwa masih banyak hal yang dia butuhkan. Ada yang merasa kalau dia memberikan, maka dia akan berkekurangan. Padahal Tuhan ingin agar kita belajar mempercayakan hidup kita kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak alasan di mana orang tidak mau atau enggan untuk memberi, bahkan di saat kehidupannya berlimpah sekalipun. Sebagian orang tidak memberikan karena dia terus merasa berkekurangan dalam hidupnya. Sedangkan sebagian lagi ada orang yang tidak mau memberikan karena memang dia tidak memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan saat ini, kita dituntun menjadi pribadi yang murah hati, yang mau berbagi, mau memberikan apa yang dapat kita berikan kepada orang lain dengan niat dan hati yang tulus, bahkan memberi dari kekurangan kita. Menjadi seseorang yang murah hati dan mau memberi tidak harus menunggu kaya lebih dahulu. Namun memberi itu adalah pada setiap saat dan kapanpun uluran tangan kita dapat kita berikan kepada orang lain. Bunda Teresa pernah mengatakan, berikan yang terbaik dari apa yang engkau miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup, tetapi tetaplah berikan yang terbaik. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan atas perbuatan baik yang kau lakukan. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang jujur dan dia melihat ketulusan hatimu. Hari ini saudara terkasih, mari kita membuka diri kita menjadi pribadi yang mau memberi dari apa yang ada pada kita, bahkan memberi dari kekurangan kita, seperti janda di Sarfat. Sekalipun ia memberi dari kekurangannya, ia tidak menjadi berkekurangan. Justru ia semakin beroleh limpahan berkat dari Tuhan Allah. Hendaklah kita merenungkan firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36 yang berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sudah begitu amat baik kepada kita. Ia telah memberikan segalanya bagi kita. Bahkan Kristus sendiri telah berkorban bagi keselamatan kita. Maka selayaknya lah kita mensyukuri anugerahnya tersebut dengan menjadi pribadi yang murah hati dan bahkan mau memberi dari kekurangan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita melakukan hal tersebut. Mari memberikan dari ketulusan hati, bahkan sekalipun memberi dari kekuranganmu. Mari saudara yang terkasih, menjadi orang-orang yang percaya, yang dengan tulus hati mau memberi apa yang terbaik bagi orang lain, mau memberi dari kekuranganmu bagi orang yang membutuhkanmu, bahkan memberikan apa yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan Allah, sumber segala rahmat dan karunia itu. Berikanlah segala sesuatu yang dapat engkau berikan dengan ketulusan hatimu. Firman Tuhan mengatakan
dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami menjadi pribadi yang senantiasa memiliki kemurahan hati untuk mau menjadi pribadi yang memberi dari apa yang kami miliki, bahkan memberi dari kekurangan kami, sebagai tanda rasa syukur kami oleh karena rahmat dan kasih setia yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu kekal sampai selamanya. Amin.